Liga Indonesia sering kali menjadi sorotan karena kebijakan penggunaan pelatih asing di berbagai tim. Meskipun pelatih lokal memiliki potensi besar, banyak klub yang memilih untuk menggandeng pelatih dari luar negeri. Apa sebenarnya yang mendorong tren ini? Mari kita bahas beberapa alasan utama mengapa Liga Indonesia sering memakai pelatih asing. Langsung aja, ini dia, here we go! Pengalaman dan kualitas internasional. Salah satu alasan utama adalah pengalaman dan kualitas yang dibawa oleh pelatih asing. Banyak pelatih asing yang sudah berpengalaman melatih di liga-liga top dunia atau memiliki latar belakang prestasi internasional. Mereka seringkali memiliki pengetahuan dan mendalam tentang taktik dan strategi sepak bola modern yang dapat meningkatkan kualitas permainan tim. Sebagai contoh, pelatih asing dengan berpengalaman melatih di Eropa atau Amerika Selatan seringkali dianggap membawa standar yang lebih tinggi dibanding pelatih lokal, terutama dalam hal pembelajaran teknik dan pengembangan pemain. Transfer ilmu dan pengembangan pemain. Pelatih asing seringkali dianggap sebagai agen transfer ilmu yang bermanfaat bagi pemain lokal. Dengan pengalaman internasional yang mereka miliki, mereka dapat memperkenalkan metode pelatihan yang lebih maju dan memberikan wawasan yang lebih luas dalam hal pengembangan individu dan tim. Hal yang memberi dampak positif bagi kemampuan teknis dan taktis pemain lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kompetisi di Liga Indonesia. Mengatasi keterbatasan pelatih lokal. Karena menurut saya 1 tahun tidak cukup untuk saya belajar banyak. Meskipun Indonesia memiliki banyak pelatih berbakat, tantangan dalam mengembangkan pelatih lokal seringkali terkait dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pengalaman internasional. Banyak pelatih lokal yang belum memiliki kesempatan untuk melatih di tingkat internasional atau tidak memiliki pengalaman dalam kompetisi level tinggi. Oleh karena itu, klub-klub Indonesia cenderung mencari pelatih asing yang sudah terbiasa dengan tekanan dan kompetisi yang sangat ketat untuk membawa tim mereka bersaing di level yang lebih tinggi. Stigma dan ekspektasi publik. Di beberapa kasus, ekspektasi dari supporter dan media juga menjadi alasan penggunaan pelatih asing. Ada anggapan bahwa pelatih asing membawa tingkat profesionalisme yang lebih tinggi, serta bisa mengatasi tekanan yang lebih besar. Stigma bahwa pelatih asing lebih mampu menangani tim besar seringkali mendorong klub untuk memilih pelatih dari luar negeri, meskipun pelatih lokal juga memiliki kompetensi yang memadai. Penggunaan pelatih asing di Liga Indonesia bukanlah tanpa alasan. Berbagai faktor seperti pengalaman internasional, transfer ilmu, daya tarik bagi sponsor, serta ekspektasi publik menjadi alasan utama mengapa tren ini begitu kuat. Meskipun pelatih lokal memiliki potensi besar, keberadaan pelatih asing tetap memberi dampak positif terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia, baik dari sisi kualitas, permainan, maupun aspek bisnis. Namun kedepannya diharapkan ada keseimbangan antara pelatih lokal dan asing dengan fokus pada pengembangan pelatih lokal agar dapat bersaing di tingkat internasional. Seperti contoh yang kami tahu salah satunya kasus Persib Bandung pada AFC 2015. Siapa yang tak kenal Jajang Nurjaman? Ketika bermain ia adalah pemain bagus dan ketika menjadi pelatih pun ia salah satu yang terbaik di Indonesia. Tercatat ia membawa Persib juara sebagai asisten Indra Thohir pada tahun 1994-1995 dan menjadi pelatih kepala ketika berhasil membawa Maung Bandung menjadi kampiun 2014. Namun sayang, ketika di tahun setelahnya Persib bermain di kompetisi Asia, tapi ternyata lisensinya belum tuntas, maka ia harus digantikan oleh pelatih lain, yaitu Imral Abus. Imral Abus khusus di AFC, jika di Liga Domestik masih tetap Janur sebagai pelatih, karena Coach Imral sudah mengantongi lisensi yang sesuai. Tapi yang jadi permasalahannya, ini agak mengherankan. Kasarnya gini, jalannya sama kita yang selalu pengertian, nikahnya sama dia yang gak tahu sifat asli dari awal. Waduh. Jadi pada intinya untuk solusi masalah ini, pelatih lokal yang kita punya harus bisa mengambil lisensi dengan lengkap dan observasi terhadap perkembangan sepak bola pada tempat yang tepat.
Karena kita harus tetap butuh kepada pelatih lokal supaya terlahir Rahmat Darmawan lainnya. Disclaimer, kami membahas sesuai data yang relevan dan di berbagai sumber. Namun pada opini pribadi yang selalu mengikuti perkembangan liga lokal, ya secara garis besar itulah yang menjadi keresahan kami. So, jika ada salah dikoreksi dan jika ada masukan kita diskusi. Gimana tanggapan kalian? Apakah kalian ada pendapat lain? Oke, kita lanjut. Kita pasti bangga dan setuju dengan proyek yang dilakukan Kurniawan Dwi Yulianto, menjadi salah satu pelaku yang berada di jalan tepat dengan mengedepankan pendidikan dan observasi supaya mendapat ilmu di sepak bola internasional. Siapa yang tak kenal dengan si kurus ini, yang memiliki kemampuan di atas rata-rata ketika bermain dan memungkinkan menjadi pelatih dominan di masa depan. Selain Kurniawan, siapa lagi Lobs yang kalian tahu pernah atau sedang melakukan proyek yang sama? Coba bantu kita di kolom komentar. Rahmat Darmawan, Nil Maizar, Jajang Nurjaman, Kas Hartadi, dan masih banyak beberapa di antaranya. Mereka pernah membuat Liga Indonesia menjadi bergairah dengan persaingan yang menarik di dekade lalu. Semoga kita akan tetap melihat pelatih-pelatih lain yang sama akan membuat liga kita semakin seru. Disclaimer, konten ini bukan untuk mendiskreditkan pelatih lokal yang kita punya. Justru, kita berharap mereka bisa terus berkembang untuk kepentingan sepak bola dan liga di tanah air. Adakah favorit kalian yang udah kita sebutin tadi? Oke, gimana Pradana Noval request pembahasannya? Di ACC? Bahas apa lagi nih Lobs yang bisa atau sedang ramai diperbincangkan? Bisa kalian tulis saran, kritik sebagai dukungan untuk channel baru ini. Oke, mungkin video ini sampai sini dulu. Thank you banget buat kalian yang setia nonton dari awal sampai akhir. Support terus channel ini supaya bisa terus berkembang dengan perkembangan konten yang menarik. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye!